hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan, bila Engkau Allah yang memenuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat di mana kami berada Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita mau bertepuk tangan, kita mau muliakan Tuhan kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bila setiap hati boleh menyembah Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih,
kita yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa anugerahnya pada hari ini akan Dia nyatakan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan dalam kerinduan, dalam rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mari nyatakan sembahmu di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ini kami anak-Mu menaikkan pujian. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Kau bertahta, kami percaya Kau hadir. Tinggikan Engkau Tuhan, kami memuliakan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberikan setiap kami kemenangan Tuhan, karena Engkau yang membebaskan kami, karena Engkaulah Allah yang berperang menggantikan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bila Engkau berbicara kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda Sitri Manahan. Senang rasanya bertemu dalam ibadah hari ini dan masih seputar tema di bulan Agustus yaitu Set Free. Kita nanti akan sama-sama belajar tentang bagaimana caranya kalian sebagai anak-anak muda bisa mengalami kelepasan dari setiap keterikatan, belenggu, ataupun hal-hal yang membuat kalian sulit untuk mengalami kemaksimalan dalam hidup ini. Dan sebelumnya saya kepingin ngajakin teman-teman untuk bermain terlebih dahulu. Nah, tepatnya bukan bermain sih, kita akan adakan quiz. Yeay. Dan caranya nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, gak banyak-banyak. Dan teman-teman bisa menjawab pertanyaan itu di chat room. Ya, sekali lagi di chat room. Jawaban yang tepat dan cepat itu yang akan mendapatkan hadiah, dan hadiahnya akan sangat menarik banget ala-ala anak muda zaman now. Oke? Sekali lagi ya, kalian bisa menjawab lewat chat room dan jawaban yang benar plus cepat itu akan mendapatkan atau memenangkan perlombaan ini. Dan tiap-tiap pertanyaan akan ada hadiahnya masing-masing. Are you ready guys? Okay? Come on. Nah, yang pertama masih seputar tema set free. Saya kepengen tahu apakah kalian benar-benar nyimak setiap firman yang disampaikan pembicara atau enggak. Berapa lama sesungguhnya perjalanan yang harus ditempuh oleh
bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Oke, berapa lama jarak tempuh sesungguhnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan? Oke, silakan kalian boleh jawab cepet-cepetan di chat roomnya. Nanti akan ada teman-teman, kakak-kakak yang akan melihat apakah jawaban kalian benar dan cepat atau tidak. Oke, sudah ada yang masuk? Ye? Oke, nanti kalian akan dihubungi buat yang menang ya. Sip. Oke, pertanyaan yang kedua. Masih seputar ibadah kita beberapa waktu yang lalu. Kalian masih inget nggak waktu Om Viko, Pastor Viko menyampaikan firman Tuhan, ayat apa yang dia pakai atau gunakan? Salah satu aja, ayat apa yang dia angkat atau dia gunakan, satu aja. Silahkan kalian boleh chat kalau masih ingat. Aduh, ini kayaknya udah pada lupa, tolong. Oke, gak apa-apa ya. Pokoknya kita akan tunggu jawaban kalian. Nah, jawaban yang ketiga adalah lagunya Kak Welmi tadi yang pertama. Itu judulnya apa? Lalu siapa yang menyanyikannya? Nah, oke. Judulnya apa? Plus yang menyanyikan siapa? Harus lengkap dua-duanya. Oke, udah ada yang masuk? Oke, nanti ini akan akan diperiksa sama Om Andre langsung ya, Kak Andre langsung ya, bener apa enggak ya? Oke, ya. Baiklah teman-teman, seru ya. Jawabannya lucu-lucu, jawabannya juga aneh-aneh. Dan gak apa-apa, buat yang menang selamat, buat yang belum menang gak apa-apa. Nanti tunggu aja, next kita akan punya kuis-kuis atau acara-acara menarik seperti begini ya. Oke, baik, sekarang kita akan kembali ke jalan yang benar. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kalian sebagai anak-anak muda bisa mengalami kelepasan dalam hidup kalian. Bahwa saya yakin tuh gak ada di antara teman-teman yang mau terbelenggu, gak ada yang mau terikat. Kenapa? Yang namanya terbelenggu dan terikat itu gak enak. Ruang gerak kita terbatas, lalu kita juga malu. Kebayang gak sih buat kalian kalau kalian pergi keluar terus kaki kalian terikat sesuatu atau ada yang nyangkut di kaki kalian. Jangankan dibelenggu, ada yang nyangkut di kaki kalian, misalnya ranting atau ada tali yang nyangkut di kaki kalian, terus kalian jalan, pasti kan kepinginnya apa? Cepet-cepet dilepaskan, cepet-cepet disingkirkan tali tersebut. Selain bikin malu, yang kedua kalian gak bakal nyaman. So yang namanya terbelenggu atau terikat itu gak ada enak-enaknya. Makanya kalau kita tahu atau kita sadar, biasanya kita kepengen cepet-cepet lepas dari keterikatan itu. Nah, tapi sebagai anak muda banyak kita lupa dan atau nggak tahu bagaimana caranya supaya kita mengalami kelepasan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Nah, sebelumnya coba kita sama-sama bayangkan dulu. Di slide berikut ini saya akan kasih. Ini adalah contoh dari orang yang terbelenggu atau terikat. Nah, kalian bisa bayangkan ketidaknyamanan yang dia rasakan, ketidaktenangan yang dia rasakan, dan sakit yang dia rasakan. Untuk dia bisa keluar, untuk dia bisa lepas dari keterikatan itu atau belenggu itu, menurut kalian apa yang harus dia lakukan atau dia alami? Nah, ini dia yang pertama teman-teman, kalau mau lepas dari setiap belenggu atau ikatan, maka kita membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain untuk melepaskan kita. Kan gak mungkin dia yang tangannya sudah terikat, kakinya yang sudah terikat dengan rantai, dikunci dengan luar biasa, lalu bisa buka. Memang sih kalau kalian nonton film MacGyver, Mission Impossible, memang kalian bisa lihat bagaimana aktornya bisa melepaskan diri dengan berbagai trik dan kepintarannya dari rantai lah, atau dari ikatan lah, dari penjara. Tetapi itu kan hanya ada di film-film teman-teman. We are talking about the real reality. Bahwa kalau orang di penjara, orang diikat, orang terbelenggu, orang terpasung, kalau dia mau lepas, dia butuh orang lain. Minimal untuk bawa kunci, bukain kuncinya. Betul nggak?
Minimal ada orang yang datang untuk apa? Patahkan rantainya, lepaskan rantainya. Minimal ada orang yang kalau misalnya tanpa sengaja kita terantai, bawa kita ke tukang kunci lah, minimal buka itu kuncinya. We need orang tertentu atau orang lain untuk melepaskan kita. Nah, banyak kali anak-anak muda waktu dia sudah kejeblos atau terbelenggu berpikir begini. Ini kendalanya kenapa kita jadinya sulit untuk mengalami kelepasan. Yang pertama berpikir bahwa saya bisa lepas sendiri, gua bisa lepas sendiri. Memang ada orang yang bisa melepaskan diri dari keterikatan, tetapi kebanyakan tuh nggak bisa. Butuh orang lain. Ada seorang teman saya yang kena terikat oleh narkoba. Apa yang dia lakukan? Awal-awal dia bilang, gue bisa berhenti sendiri. Gue bisa stop sendiri pengguna narkoba ini. Tapi selalu apa? Berhasil 1, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. And then balik lagi. Kenapa? Dia berjuang sendiri. Makanya firman Tuhan bilang apa? Berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Bahwa seringkali kita mengalami kegagalan, mengalami kemenangan ketika kita berdiri sendiri. Tetapi we need other people to help us. Jadi kalau kita mau lepas, maka libatkanlah orang lain, harapkanlah orang lain, mintalah pertolongan orang lain untuk menolong kita. Karena kita gak akan mungkin bisa seorang diri terlepas. Waktu teman-teman saya ini yang kena narkoba, itu kemudian dia datang kepada orang tuanya, minta supaya orang tuanya membawa dia ke dokter, lalu dari dokter dibawa ke rehabilitasi. Disitulah dia betul-betul mengalami kelepasan. Kenapa? Ada peran orang tua, ada peran dokter, ada peran rehabilitasi untuk melepaskan dia dari keterikatannya terhadap narkoba. Butuh orang lain. Jadi masalah yang pertama apa tadi teman-teman? Kita merasa kita bisa seorang diri. Padahal rasa-rasanya kecil kemungkinan. Yang kedua teman-teman, kenapa ada banyak anak muda tidak mau meminta pertolongan orang lain untuk menolong dia lepas dari keterikatan tertentu? Yang kedua karena malu. Sudah terlanjur jatuh, sudah terlanjur terikat, sudah terlanjur edik terhadap hal-hal tertentu. Kalau sampai orang lain tahu, kita malu. Nah ini adalah strategi iblis yang membuat banyak anak muda akhirnya gak bisa lepas. Nanti ketahuan, nanti kalau orang lain gosipin gimana. Nanti kalau orang tahu bahwa aku ternyata suka lihat pornografi, ih malu banget. Padahal aku tuh udah pelayanan, padahal aku nih orang baik-baik. Aku nih juara di sekolah, juara kelas. Bahkan terkenal sebagai anak yang nerd gitu ya. Anak yang kutu buku, masa seorang kutu buku ternyata terikat pada pornografi. Kita malu. Tapi ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua. Selama kita malu, maka kita akan menutupi. Dan selama kita menutupi, kita gak akan mungkin pernah bisa lepas. Karena apa? Karena keterbukaan pada prinsipnya adalah awal dari pemulihan kita dari setiap keterikatan. So guys, come on. Jangan sampai kita membiarkan rasa malu itu menguasai kita. Padahal itu adalah strategi iblis untuk terus mengikat kita kepada kelemahan tertentu. Nah yang ketiga, kenapa sih anak-anak muda sulit untuk meminta pertolongan orang lain agar dia terlepas? Karena, nah ini yang paling gawat, dia tidak merasa bahwa dia terbelenggu. Dia gak merasa bahwa dia terikat. Dia merasa bahwa I'm fine, I'm good, I'm okay, nothing negative atau wrong thing happen in my life. Nah kalau udah begini teman-teman memang agak repot. Dan banyak saya menemukan anak-anak muda yang seperti begini. Orang lain sudah melihat, orang tua udah melihat, kakak rohani udah melihat, pendetanya juga mungkin udah melihat, omnya, tantenya udah melihat bahwa ini orang udah terikat kepada sesuatu. Tapi dia yang menjalani gak merasa. Ya, sehingga dia berkata, saya gak butuh bantuan kamu, saya gak butuh kamu untuk masuk dalam kehidupan saya dan menolong saya karena aku oke, I'm fine. Nah kalau sudah sampai di fase ini maka memang kita butuh pertolongan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menyadarkan seseorang bahwa sebenarnya hidupnya mengalami keterikatan. So guys, yang pertama yang mau saya sampaikan tadi adalah kalau kita mau mengalami set free atau kebebasan, libatkanlah orang lain karena kita butuh tangan orang lain
untuk melepaskan kehidupan kita. Kalau kita melihat di firman Tuhan, hampir, ini saya ngomong gak semua ya, tapi hampir kebanyakan, most daripada kasus-kasus keterbelengguan atau keterikatan yang terjadi di Alkitab, kelepasannya itu pasti melibatkan orang lain. Contoh, orang yang lumpuh di firman Tuhan, seorang yang lumpuh, diikat oleh kelumpuhan selama bertahun-tahun. Apa yang bisa menyebabkan dia bisa lepas? Ada 4 orang temannya yang membawa dia kepada Yesus. Ada 4 orang temannya yang berjuang mendukung kesembuhannya, mendukung kelepasannya daripada ikatan dosa itu. Sampai kemudian mereka menghantar dia kepada Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, disitulah dia mengalami kelepasan. Masih ingat teman-teman kisah daripada orang yang kerasukan setan. Maka ada orang yang membawa dia kepada Tuhan, dikatakan ini sudah apa-apa dilakukan oleh murid-murid Yesus ini sampai gak bisa mengusir dia. Tapi kemudian apa? Karena ada yang terbeban atas hidupnya dia. Kemudian dia dibawa kepada Yesus dan dia mengalami kelepasan. Kita butuh tangan orang lain. Yang kedua, kalau kita mau mengalami kelepasan, apa yang perlu dialami? Ya, harus ada otoritas yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang bebas. Maksudnya begini, kalau kita mau bebas, lepas dari ikatan, maka harus ada otoritas yang berkuasa yang menyatakan bahwa memang kita sudah bebas dan sudah dilepaskan. Sama seperti orang yang ada di penjara. Ketika dia akan dibebaskan atau set free, maka harus ada sepucuk surat pernyataan bahwa ini orang memang sudah kami bebaskan dari hukuman. Ini orang memang sudah layak kembali kepada masyarakat. Ini orang memang perlu untuk lepas dan kembali kepada masyarakat umum, menjalankan kehidupan yang normal, tidak lagi di dalam penjara atau tahanan. So, harus ada pernyataan dari otoritas tertentu. Nah, dalam kehidupan kita, otoritas apa yang kita butuhkan? Sudah pasti otoritas yang kita butuhkan adalah otoritas kebenaran firman Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan berkata begini, bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Lihat sama-sama. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua dikatakan begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ingat bahwa otoritas inilah, bahwa otoritas Kristuslah yang memerdekakan kita, yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika teman-teman ada di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, maka otoritas ilahi itulah yang menyatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang betul-betul merdeka, dan percayalah hal itu. Ya, kita nggak bisa bilang begini, aku nggak apa-apa, aku oke kok, aku udah dimerdekakan, tapi tidak oleh firman Tuhan. No, harus ada otoritas ilahi, yaitu kebenaran firman Tuhan yang betul-betul kita percaya, menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka atau set free. Yang terakhir teman-teman, bagaimana caranya supaya kalian atau kita mengalami kemerdekaan, kelepasan yang sesungguhnya? Yang ketiga adalah melangkah keluar dari penjaramu. Loh, maksudnya gimana? Jangan salah teman-teman. Ada begitu banyak orang sudah dibebaskan oleh darah Yesus, sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, tapi dia tidak mau mengambil langkah keluar dari penjaranya yang lama. Ingat kasus Paulus dan Silas? Waktu rantai-rantai itu terlepas, pintu-pintu penjara itu terbuka. Sebenarnya itu adalah momen yang paling krusial dalam hidup mereka. Apakah mereka akan tetap tinggal di dalam penjara atau mereka berani melangkah keluar? Dan puji Tuhan, Paulus dan Silas menyadari bahwa kelepasan yang mereka alami itu adalah perbuatan dari tangan Tuhan. Itu adalah pernyataan dari otoritas ilahi yang terjadi dalam hidup mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dan sudah dilepaskan. Akhirnya berani untuk melangkah keluar. Tapi berapa banyak anak-anak muda atau orang-orang Kristen yang gak berani melangkah? Maksudnya gimana? Masih suka di penjara yang lama, teman-teman. Saya pernah mendapatkan satu kisah dari seorang teman saya, bagaimana waktu dia masuk dalam penjara,
1 bulan ada di penjara, lalu kemudian waktunya untuk dia keluar. Dia bukan partneran, ada orang di dalam penjara itu yang kemudian juga kebetulan tidak lama lagi akan keluar selesai masa hukumannya. Dan dia menceritakan kepada saya begini, gue baru kali ini lihat orang udah boleh keluar dari penjara tapi gak mau keluar dari penjara. Kenapa? Karena katanya di dalam penjara itu jauh lebih aman, lebih nyaman, lebih enak. Dia berpikir bahwa di luar penjara gue gak tahu gue mau bikin apa. Belum tentu orang menerima gue, belum tentu keluarga gue menerima gue. So better for me, lebih baik bagiku untuk aku tetap tinggal di penjara, melakukan apa yang bisa aku lakukan di dalam penjara. Guys, bisa terjadi dalam hidup kerohanian kita. Ada orang-orang tertentu yang mungkin begini, melangkah keluar masuk ke dalam kehidupan yang baru, dengan cara yang baru, dengan masyarakat yang baru, dengan kebiasaan yang baru. Dia gak berani dan bilang begini, iya sih udah set free, tapi kayaknya gue lebih suka di penjara yang lama. Kalau udah begini ceritanya, maka kita gak betul-betul mengalami set free. Jadi sekali lagi ya, dibebaskan itu adalah pilihan. Tuhan sudah membuka lebar pintu untuk kita mengalami kemerdekaan dan kebebasan ketika kita di dalam Kristus. Pertanyaannya, mau gak kita keluar dari penjara? Mau gak kita meninggalkan penjara kita yang lama? Hal-hal yang mengikat kita. Waktu kita mau meninggalkannya, disitulah kita betul-betul bisa menghirup udara kebebasan di dalam Tuhan yang sesungguhnya dan start the new life. Amin teman-teman. Ayo, saya berdoa supaya kalian semua boleh menjadi anak-anak muda yang bebas dari segala keterikatan, bebas dari segala belenggu, bebas dari segala intimidasi, bebas dari pengalaman masa lalu, trauma masa lalu, dan menjadi orang-orang yang betul-betul dibebaskan. 'Cause I'm free and free indeed. Baik teman-teman, sebelum kita menutup ibadah ini, saya ingin mengajak kita semua boleh tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa. Teman-teman, berapa di antara kalian yang sore ini setelah mendengarkan firman Tuhan, kalian mau untuk mengalami kelepasan dan kebebasan dari setiap keterikatan yang ada? Kalian mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau untuk Engkau lepaskan. Tuhan aku mau meninggalkan penjaraku yang lama dan start my new life. Memulai hidupku yang baru. Atau mungkin selama ini kalian menyimpan, kalian berpikir bahwa aku bisa kok sendiri, tapi ternyata actually kalian jatuh bangun dalam dosa atau dalam ikatan yang sama. Tapi hari ini kalian sadar dan mau berkata, ya aku mau terbuka Tuhan. Kalian boleh datang kepada pemimpin connect group kalian. Kalian boleh datang juga ke Om Denso atau kepada Tante Loli, ke Kak Loli. Atau boleh datang kepada pembina-pembina, ada Om Viko, datang sama mereka. Kami tidak akan menghakimi kalian, tapi kami justru akan menolong kalian untuk kalian boleh terlepas dari setiap keterikatan yang ada. Yang kalian butuhkan adalah keberanian, kerendahan hati, dan keterbukaan. Karena sekali lagi keterbukaan adalah awal dari pemulihan dalam hidup kalian. Mari kalian yang ingin dilepaskan dari berbagai keterikatan, taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap anak-anak muda ini, mereka yang sadar pada malam ini ternyata mereka masih hidup dalam keterikatan kepada rokok, kepada pornografi, kepada hubungan yang tidak sehat. Aku berdoa kepada pemberontakan Tuhan. Aku berdoa mereka yang keterikatan terhadap okultisme. Mereka pernah datang ke paranormal, ke dukun untuk menanyakan nasib mereka atau hal-hal yang menyangkut masa depan mereka. Mereka yang mungkin masih terikat oleh ikatan-ikatan tertentu. Mereka yang ikut pencak silat, kuasa kegelapan dan sebagainya. Aku berdoa kalau hari ini mereka berkata mereka mau lepas, biarlah terjadi kelepasan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam bentuk keterikatan yang dibuat oleh ikatan iblis, hari ini aku mau katakan rantai-rantai itu terlepas. Dan kami boleh mengambil keputusan untuk hidup meninggalkan penjara kami dan hidup dengan udara bebas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tolong setiap anak muda ini mereka boleh terbuka kepada pemimpin-pemimpin mereka Tuhan. Karena disitulah mereka akan ditolong, diarahkan untuk hidup lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Makasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini. Dan biarlah aku memberkati setiap anak-anak muda ini dimanapun mereka berada. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan jadikan mereka anak-anak yang luar biasa dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.